Dengan bergabung dengan Mana Phantom, Tower mendapatkan dua fitur baru. Yang pertama adalah, Tower dapat dikendalikan dari jarak jauh. Yang kedua, item dapat ditransfer dari mana saja. Diaz memberikan perintah kepada Gordon, berikan Senial Powder ini kepada Hernan. Mereka adalah material yang dibutuhkan untuk membuat kontrak dengan spirit tingkat tinggi. Jika Putri Kaede bersikap baik, taruh dia di lantai keempat. Ajarkan dia ilmu pedang agar dia dapat berguna ke depannya. Ia akan mengetes dia setelah dirinya kembali nanti. Siapkan Hellforge di lantai pertama. Beritahu Roger untuk memperkuat lantai pertama lebih lagi. Kita sudah mempersatukan 3 suku dan jumlah sudah berlipat. Mereka sudah cukup kuat untuk berburu monster di Gunung Ergest. Setelah selesai berkomunikasi dengan Gordon dan hendak melanjutkan perjalanan, Hilan menghubungi Diaz. Kontrol terhadap Golden Moon Merchant Guild telah diselesaikan. Mulai dari sekarang, Arman akan mengatur Golden Moon Merchant Guild, The Black Knights, dan The Black Mages. Dirinya juga sudah mengkonfirmasi, satu kegagalan tidak membuat reputasi Ten Star runtuh dengan mudah. Diaz berkata, sampaikan pesan ini kepada Granada. Kita akan membiayai melalui Golden Moon Merchant untuk membeli semua budak elf di benua ini, dan dirinya akan mengirim seseorang untuk membantu guild. Seorang penipu yang bernama Jetoson. Dia akan berguna, jadi pergunakan dengan baik. Jetoson adalah bajingan yang berani menipu Tuan Putri Louis Werft. Dirinya sudah melacak semua informasinya, jadi jika Jetoson tidak muncul dalam sebulan, ia akan mengirimkan assassin untuk melenyapkan dia. Saat sedang melatih para mercenary, Granada mendapatkan pesan dari Demon King melalui Hilan Kargil. Granada berpikir, sebuah kabar baik dapat menyelamatkan orang-orangnya, tapi mereka akan berada dalam genggaman Demon King. Demon King pasti berencana menggunakan mereka sebagai mata-mata sama seperti dirinya. Para mercenary kebingungan, mengapa mereka diajarkan ilmu pedang elf oleh Granada. Saat Granada sedang sibuk sendiri, mereka berencana untuk kabur dari latihan. Saat itu Granada sedang berpikir nasib para elf. Dibandingkan menderita sebagai budak manusia, menjadi bawahan Demon King akan jauh lebih baik. Granada yang menyadari para mercenary berulah, menggunakan sihirnya untuk menangkap mantan kapten dan membuatnya menjadi contoh bagi yang lainnya. Granada pun bertanya kepada Hilan, apa yang Demon King sedang lakukan sekarang? Hilan menjawab, Demon King sedang melakukan perjalanan untuk mencari harta karun. Hutan hujan Kerajaan Ormut. Penjaga memperingatkan Putri Louis, Kerajaan Ormut sudah memperingatkan mereka untuk segera keluar dari hutan ini. Tapi Putri Louis menolaknya karena belum menemukan Roger dimanapun. Perhatian Louis tertuju pada satu area yang belum mereka kunjungi, Beast Mountain. Penjaga memperingatkan Putri Louis untuk tidak ke sana karena itu adalah wilayah kekuasaan The Beast Demon King. Putri Louis berkata, jika mereka berani menyentuh keluarga kerajaan Dwarven, mereka akan berperang melawan semua kerajaan. 200 tahun lalu, seseorang mencari masalah dengan Pangeran Dwarven. Juga ada Demon King yang dihancurkan dalam sekali penyerangan, karena itu mereka tidak akan macam-macam dengan kita. Roger bisa saja ada di sana. Jika kalian tidak menurut, ia akan menarik putus kepala kalian semua. Di Beast Demon King Tower, Draxen mendapatkan laporan kalau putri kerajaan Dwarven sedang mengarah ke wilayah Beast Mountain. Draxen mengira kalau mereka mengincar the heart of mythical beast. Tapi Draxen yakin kalau informasinya terjaga dengan ketat. Mana energi yang berada dalam gunung berapi sangat murni, dan bahkan dia tidak akan menukarnya dengan 10.000 Spirit Blossom. Draxen yakin dia akan menjadi yang terkuat jika menyerapnya. Draxen memerintahkan untuk menghentikan Putri Louis mendekat. Dalam keadaan apapun, mereka dilarang membunuh putri atau memberinya luka yang serius. Asistennya berpendapat kalau perintah itu akan sulit untuk dipenuhi. Putri Louis dihadang oleh Max Ormut, pangeran kedua kerajaan Ormut. Max berkata, Tuan Putri Louis Werft dari kerajaan Dwarven. Ini adalah wilayah Demon King, siapapun tidak diperkenankan masuk. Bukankah kerajaan Ormut sudah memperingatkan kamu? Karena ada resikonya kamu bisa saja terbunuh oleh para demon. Louis berkata, mereka tidak akan menyentuh dirinya. Buka jalannya. Dirinya tidak akan kembali sampai menemukan Roger. Max berkata, sepertinya para Dwarven sangat bodoh.
Saat perang besar 200 tahun lalu, kerajaan Jaspin yang berada di sebelah Demon King Tower mendapatkan keuntungan besar dengan menjual perlengkapan perang kepada para hero. Sebagai hasilnya, kerajaan Jaspin menggunakan keuntungan itu sebagai bahan bakar perluasan kerajaannya. Jika Putri Louis mati di tangan para demon, bukankah hasilnya akan sama seperti masa itu? Sekarang adalah giliran kita untuk mendapatkan keuntungan itu. Bunuh mereka semua demi kemakmuran kerajaan Ormut. Putri Louis tidak punya pilihan lain selain bertarung melawan para Ormut. Draxen pun terkejut saat mendengar Putri Louis dalam bahaya. Draxen berkata, "Kita harus menghentikan ini. Para Ormut bajingan itu berencana membunuh Putri Louis dan memfitnah dirinya atas itu. Jika itu terjadi, akan terulang lagi perang besar seperti 200 tahun lalu. Kirim para prajurit secepatnya untuk menghentikan mereka. Dan pastikan Putri Louis harus selamat bagaimanapun caranya." Para pasukan Ormut begitu kuat membuat pasukan Dwarven terdesak. Putri Louis berniat untuk keluar dari formasi, tapi penjaga melarangnya karena terlalu berbahaya. Melihat Putri Louis yang tidak dapat melarikan diri, Max mengincar Putri Louis dengan tombaknya dari atas. Tiba-tiba Max merasakan demonic energy dari belakang. Dias yang menggunakan topeng penyembunyi identitas muncul dan berkata, "Para Ormut yang menyerang tidak ada dalam rencananya. Kepentingan para manusia sangat membuatnya pusing. Kamu akan mati di sini, Pangeran Ormut." Max memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Putri Louis. Tapi para pasukan Ormut tidak berdaya di hadapan Putri Louis. Max mencoba untuk berbalik menghadapi Louis, tapi Dias mengikatnya dengan demonic energy. Dalam sekejap Putri Louis menutup jarak dan membelah tubuh Max, Max pun mati seketika. Para pasukan Ormut mengepung Louis, mencoba membalaskan dendam kematian Max, pangeran mereka. Dias pun memperhatikan pertarungan mereka dari jauh. Dias berharap Draxen akan keluar dan mengambil umpannya. 5 menit sebelumnya, Draxen merasakan demonic energy yang cukup besar. Draxen yakin kalau itu bukan salah satu anak buahnya, berpikir kalau salah satu Demon King mengirim demon masuk dalam teritorinya. Draxen yang merasa curiga dengan pertarungan Putri Louis dan Pangeran Max, disertai dengan demon yang memasuki teritorinya, berencana akan pergi melihatnya sendiri. Sesampainya di tempat kejadian, Draxen kebingungan melihat Putri Louis dan demon yang menyusup sudah menghilang. Draxen mendapatkan laporan dari pengintai kalau Putri Louis dikepung oleh pasukan Ormut sebelumnya. Draxen langsung panik membayangkan kejadian 200 tahun lalu akan terulang lagi. Ternyata Putri Louis lah yang akhirnya membantai semua pasukan Ormut tanpa bantuan dari pasukan Draxen. Draxen yang hampir salah paham, menghajar para pengintainya yang melapor dengan tidak cermat sebelumnya. Pasukannya membawa sisa-sisa pasukan Ormut dan memberitahu kalau pangeran kedua sudah dibunuh oleh Putri Louis. Draxen berpikir, jika ia membunuh pasukan Ormut, dirinya akan difitnah atas kematian pangeran kedua. Sebuah kesempatan untuk mendapatkan demonic energy, tapi beban atas penculikan dan pembunuhan sangatlah berbeda. Walaupun Ormut adalah negara kecil, akan cukup bermasalah jika mereka menuntut balas atas kematian pangeran mereka. Draxen memerintahkan untuk melepaskan pasukan Ormut agar mereka dapat melaporkan kejadian sebenarnya. Tapi demon yang menyusup belum ditemukan sama sekali. Mau tidak mau, Draxen turun tangan menggunakan skill Super Sensory Maximization, skill yang memaksimalkan indera dengan memfokuskan demonic energy pada satu titik. Dengan skill ini, sangat memungkinkan mendeteksi jejak dari skill menghilang sekalipun. Draxen mengira kalau demon itu mengincar Putri Louis. Tapi setelah anak buahnya menunjuk Putri Louis menuju ke arah yang berbeda, Draxen langsung bergegas menuju gunung berapi. Draxen mulai sadar kalau semua kejadian barusan adalah jebakan untuk menjauhkannya dari gunung berapi. Tujuan dari demon yang menyusup itu, The Heart of Mystic Beast. Dias yang sudah sampai, melihat kalau lava yang ada bukanlah lava yang biasanya. Draxen tidak mungkin dapat langsung masuk ke dalamnya. Sepertinya konstruksi yang sedang berjalan hanya untuk mengeringkan lavanya. Tapi bagi Dias yang mempunyai sisik naga, lava itu bukanlah masalah. Tiba-tiba saja Dias diserang oleh seekor harimau raksasa yang menjadi penjaga area itu. Dias dapat menahan serangannya dan menarik harimau itu masuk ke dalam lava. Dalam sekejap harimau itu mati karena panasnya lava. Di kehidupan sebelumnya Draxen menyerap The Heart of Mystic Beast dan mendapatkan regenerasi yang sangat kuat.
Diaz bertanya-tanya, hewan mistik apa yang diserapnya ternyata bangkai dari seekor Phoenix. Saat Diaz masih menjadi kadet di Akademi Demon King, dia pernah melihat catatan yang mengkonfirmasi keberadaan Phoenix di berbagai dimensi. Phoenix dapat melintasi antar dimensi. Walaupun kekuatan mereka berbeda-beda, tapi ada satu kesamaan. Semua Demon King yang berhasil menyerap seekor Phoenix menjadi cukup kuat untuk mengukir namanya dalam sejarah Demon Realm. Draxen sempat mencurigai Diaz, tapi mengingat Diaz yang datang tanpa mendapatkan bantuan, sepertinya itu tidak mungkin. Draxen juga yakin dengan penjagaan yang ketat, sepertinya akan aman dari penyusup. Draxen memikirkan Ugar, tapi Ugar tidak terlalu pintar sampai dapat merancang trik seperti itu. Sedangkan Reina dari ras Ice Elf, api dari Phoenix, akan menjadi racun baginya. Sesampainya di dalam, Draxen bertanya kepada penjaga, apakah mistik aman? Penjaga mengatakan, kalau semuanya aman. Tapi beberapa waktu lalu, harimau besar masuk ke dalam lava. Mendengar itu Draxen langsung bergegas ingin melompat ke dalam lava, tapi para penjaga menahannya. Muncul sesuatu dari dalam lava, membuat semua orang di seluruh benua dapat melihatnya. Draxen pun menuduh dan mengutuk Jason yang mencuri Mystic Beast darinya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.